Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita bertemu lagi di mata kuliah kimia terapan dan kali ini kita akan membahas mengenai sistem periodik unsur. Tujuan pembelajaran pertama, mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur. Yang kedua, mahasiswa mengetahui perbedaan golongan dan periode pada sistem periodik modern. Kita akan bahas bagian pertama mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Pengelompokan unsur-unsur mengalami perkembangan sejalan dengan penemuan unsur-unsur yang baru dan penemuan teori lainnya. Nah, di sini ada beberapa tahapan dari perkembangan pengelompokan unsur tersebut. Yang pertama adalah tabel periodik unsur triad yang dikemukakan oleh Johann Wolfgang Dobereiner. Nah, Dobereiner di sini mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat, di mana setiap kelompok itu terdiri atas 3 unsur, seperti contoh di samping. Contoh kelompok yang pertama itu ada unsur Li, Na, dan K. Kemudian contoh kelompok yang kedua itu ada unsur klor, brom, dan iod. Nah, dalam triad mempunyai ciri seperti unsur kedua Na ya, di sini contohnya Na itu mempunyai sifat-sifat yang berada di antara unsur pertama Li dan unsur yang ketiga yaitu K. Di samping itu, ciri lainnya itu adalah massa atom relatif unsur Na di sini contohnya brom ya, di sini memiliki rata-rata dari massa atom relatif unsur klor dan unsur iod. Kemudian kita lihat ciri yang perkembangan yang kedua yaitu oktav ya, atau sistem oktav yang dikemukakan oleh John Newlands. Di sini Newlands mengemukakan metode pengelompokan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, jadi di sini unsur-unsur itu disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Dan cirinya itu adalah setiap unsur ke-8 dikelompokkan menjadi satu kelompok yang memiliki kemiripan sifat. Nah, jadi di sini kemiripan sifat pada tabel periodik oktav ini ditunjukkan oleh unsur yang berselisih 1 oktav, yakni unsur ke-1 dengan unsur ke-8, unsur ke-2 dengan unsur ke-9, unsur ke-3 dengan unsur ke-10, unsur ke-4 dengan unsur ke-11, begitu seterusnya. Jadi terjadi pengulangan sifat setiap unsur ke-8, sehingga tabel periodik ini dinamakan dengan hukum oktav. Kita lanjut yang ketiga, itu adalah sistem periodik Mendeleev atau disebut juga dengan sistem periodik pendek. Jadi di sini Mendeleev menyusun 63 unsur berdasarkan kenaikan massa atom yang menekankan pada kemiripan sifat-sifat unsur. Pada beberapa unsur yang sifatnya tidak sesuai, Mendeleev melakukan modifikasi di sini dalam susunannya agar setiap unsur itu dalam satu kelompoknya memiliki kemiripan sifat. Dan dari tabel di sini ya, tabel periodik unsur yang sudah dibuat oleh Mendeleev, itu Mendeleev meramalkan berapa unsur yang saat itu belum ditemukan. Jadi dia menebak besar massa atom relatif, massa atom tersebut ya, dan sifat-sifatnya, sehingga Mendeleev di sini mengosongkan beberapa kolom pada sistem periodiknya karena dia mengira akan ada nanti muncul unsur tersebut dengan massa atom relatif seperti yang diramalkannya. Kemudian kita masuk ke sistem periodik modern atau sistem periodik Moseley. Nah, ini merupakan sistem periodik yang saat ini digunakan, yang penyusunannya itu berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat ya sebagai dasar penyusunannya. Dan tabel periodik modern ini itu terdiri atas periode itu berupa baris dari kiri ke kanan ya, dan juga terdiri akan golongan. Golongan itu berupa kolom dari atas ke bawah.
Unsur di sini disusun berurutan berdasarkan kenaikan nomor atom pada periode, dan unsur-unsur disusun berdasarkan kemiripan sifat ya yang dikelompokkan dalam satu golongan atau satu kolom. Oke, baiklah, untuk perkembangan tabel periodik unsur kita cukupkan sampai di sini. Kita akan melanjutkan nanti untuk penentuan golongan dan periode pada unsur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.